Ini video dari Kang Masram. Ini video diambil ketika beliau ada di tempat wisata Curug yang ada di Curug ini, Cidahu. Beliau terjebak dan baru terevakuasi jam 7 malam. Oke, nah sekarang kita akan bercerita tentang banjir di Curug. 21 September 2020 hari Senin menjadi hari yang sangat menyedihkan mungkin ya untuk warga kota Sukabumi, warga Sukabumi khususnya warga Curug. Telah terjadi banjir bandang. Ini ada beberapa video yang akan saya share. Yang pertama, ini video dari Kang Masram. Ini video diambil ketika beliau ada di tempat wisata Curug yang ada di Curug ini, Cidahu. Beliau terjebak dan baru terevakuasi jam 7 malam. Ini kondisinya tepat di aliran sungai. Mungkin ini jadi pelajaran untuk kita semua bahwa banyak yang harus kita sadari bahwa alam tidak bisa diprediksi, kondisi tidak pernah bisa diprediksi, makanya kita harus siap dengan segala kondisi. Dan hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu warga Cicurug, yang rumahnya atau sungai ini tepat berada di rumahnya, Kang Eteh Jetira, yang waktu itu rumahnya tepat berada di dekat dengan sungai di Cicurug. Ini kondisi after dari banjir yang telah terjadi di Cicurug. Dan hari ini pun angin dan hujan besar melanda kota Sukabumi. Hujan es melanda kota Sukabumi. Banyak sekali pohon tumbang, banyak sekali kejadian yang cukup memang harus kita banyak nyebut merenan ya. Nah, ini di Umi, ini pun juga sama. Ini di Bunut, ini di dekat salah satu kantor ojek online. Hujan es dan hujan angin hari ini di kota Sukabumi. Ini di Selakaso. Ini di Bunut. Nah, jadi hari ini selain hari Senin tanggal 21 dengan video yang sudah tadi kita putar awal, ini tanggal 21 September, hari Senin tepatnya, telah terjadi banjir bandang di Cicurug khususnya. Tadi kita sudah live di akun Info Sukabumi, boleh dicek di IGTV-nya. Kita bercerita tentang kejadian Kang Ram sedang berada di posisi ini. Boleh dilihat di Instagram TV atau di IGTV-nya Info Sukabumi. Dan hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu warga Cicurug atau TJ Tira yang akan bercerita tentang kondisi saat banjir bandang, karena rumahnya tepat banget dengan sungai yang ada di sana. Nah, ini kondisi ketika air sedang naik-naiknya jam 5 menurut TJ Tira. Dan ini setelah kejadian itu berlangsung, kita bisa lihat kondisinya talut dari sungai ini tuh cukup tinggi. Dan kita bisa bayangkan, kita balik lagi ke video sebelumnya, seberapa tinggi air naik melewati talut. Tinggi banget, kurang lebih menurut TJ Tira itu 20 meter. Kita balik lagi ke video afternya. Ini video after setelah kejadian. Ini video after setelah kejadian banjir bandang yang melanda Cicurug.
Nah, hari ini kita akan ngobrol bareng TJ Tira. Kita akan ngobrol lebih jelasnya bagaimana kondisi di sana hari ini dan hari sebelumnya. Kita tidak di sini yang akan kita ajak ngobrol dengan bercerita tentang kondisi di hari sebelumnya dan juga hari ini bagaimana kabarnya teman-teman di Cicurug. Nah, buat teman-teman yang pengen tadi teman-teman yang sedang berusaha di salah satu Curug Sukabumi, itu teman-teman bisa lihat di GTV dari Info Sukabumi, itu bisa dilihat di sana. Dan hari ini kita tunggu media viral untuk bergabung bersama kita untuk menceritakan kondisinya seperti apa di saat ya tadi juga ada komentar yang masuk, jangan lupa untuk jangan membuang sampah banyak banyak apa ya enggak enggak. Ini kondisi Sukabumi tadi pukul kurang lebih pukul 17.05 ini ada terjadi hujan angin yang sangat besar di kota Sukabumi. Ada hujan angin dan hujan es tadi. Dan banyak banget. Nah, kita sudah bergabung dengan Teh Zefira. Halo Teteh. Halo, bentar. Saya gelap. Bentar, Kak. Boleh, enggak? Oke, mungkin kondisi terkendala dengan jaringan yang ada di Curug. Teman-teman yang ada di Curug mungkin terkendala dengan kondisi karena kondisinya teman-teman sekarang semua masih beberapa masih ada dievakuasi, masih ada yang diam di rumah rumah saudara-saudaranya. Nah, kalau tadi pesan dari Kang Ram, salah satu korban yang ada di Curug sana, kita harus lebih ingat kepada yang maha menciptakan, yang maha memberi, yang maha segala, yang maha melindungi. Selain dari tadi kita harus menjaga alamnya, kita harus menjaga lingkungan dari sampah dan lain-lain. Nah, sambil kita nunggu TJ Tira bergabung lagi bersama kita, saya kembali lihatkan ini kondisi di Bunut saat ini ketika tadi hujan angin yang besar dan juga pohon banyak yang tumbang. Nah, sambil kita masih nunggu TJ Tira masuk, nanti akan saya ceritakan beberapa kejadian hari ini di Sukabumi. Tadi ada angin besar dan membuat beberapa pohon tumbang. Oke, Teteh, gimana? Kak, ada gambarnya nggak? Gambarnya ada. Ini video ya, video yang tadi. Video yang tadi. Before pas kejadian pas tingginya banget kan ya. Itu tinggi banget. Itu perkiraan sampai 20 meter, Kak. Sampai 20 meter. Oke. Nah, ya. Kita tutup dulu videonya. Kita ngobrol dulu. Nah, ketika hujan ketika ada hujan besar dan sebelum ada banjir bandang, itu mulai dari jam berapa Teh? Awal mulanya itu kan hujan tuh jam 2:30.
hujan, abis itu reda, tapi hujan lagi. Hujan itu Hmm. angin, petir, itu pas jam-jamnya itu pas banget buat orang-orang tidur jam-jam itu. Aku pun aku pun itu lagi tidur, posisinya tuh lagi tidur. Nah, itu tuh dibangunin sama mama jam 5 sore itu kejadian pas besar-besarnya rumah tuh rumah tuh kayak gempa aja, kayak ada benturan-benturan bat pohon-pohon itu gede-gede semua itu berbenturan sama tembok-tembok di sini. Oke. Berbenturan sama tembok-tembok di sini, rumah rumah saya tuh benar-benar goyang kayak gempa. Di sini tuh benar serasa tsunami Nah, karena awal mulanya gempa. jarak Terus abis itu jarak rumah teteh kenapa? dari sungai ke rumah teteh jaraknya berapa jauh? Dari sungai ke rumah teteh jaraknya berapa Jarak berapa jauh? dari jembatan ke rumah saya itu sekitaran 10 meter. Tapi dari samping rumah Ih, saya ke sungai itu 5 meter. Nah, kejadian itu cuman tinggal 3 meter, 2 meter lagi itu. Soalnya sungainya udah luas banget. Yang tadinya kecil tuh sungai luas. Terus pas itu dibenin, pas dilihat di luar itu air tuh naik, yang tadinya setengah masih di bawah jembatan, sekarang udah di paling atas jembatan, sekitaran 20 meter, kurang lebih 20 meter itu airnya. Itu warga yang di bawah rumah itu lari ke atas, semua lari itu kaget karena situasi itu kayak nggak mungkin ngalamin kayak gini gitu. Soalnya itu tiba-tiba besar aja, terus pada naik ke atas. Di sini tuh warga di sini tuh nangis, berdoa, istighfar, kayak ini benar benar apa enggak gitu. Aku pun ngelihat kayak kayak udah nggak tahu kayak gimana gitu. ya. Ngelihat di samping rumah aja, ya Allah, berdoa ya. Jarak dari samping rumah ke sungai itu 3 meter, jangan sampai runtuh gitu. Runtuh udah nggak tahu kita tuh tinggal di mana gitu. Soalnya itu benar-benar kita tuh diem di dataran tinggi gitu. Sungai, saya lihat air tuh banyak banget kendaraan, hewan ternak, perabotan rumah tangga, material kayu-kayu besar itu hanyut. Itu nggak nyangka aja bakal aku alamin kejadian itu. Soalnya nggak nggak pernah Ya. ngalamin yang kayak gini, nggak pernah Kayaknya ngalamin sama kayak sekali memang kayak gini. kita tidak akan pernah bisa membayangkan ya. Nggak ada orang yang mikir wah bakal ada banjir besar, nggak ada ya, nggak akan ada orang yang mikir wah kita bakal kena bencana, nggak akan sih ya. Nah, dan mana ada orang yang siap sama bencana teh ya. Iya, iya, makanya air itu air itu tingginya itu jam 5 itu air tuh besarnya tuh besar, deras, gede. Mas itu pun masih kerasa getaran-getaran itu karena jadi kayak bebatuan besar-besar itu hantem tebing-tebing yang penjaga yang di rumah itu tuh udah habis. Sekarang tuh udah habis, rumah yang warga yang di bawah itu sebelahnya udah habis, sebelahnya udah hancur, jembatan kita udah lenyap tanpa sisa itu sampai ke atas. Itu Aku nggak yakin bisa bayangin sendirinya itu. lagi. Padahal di situ Iya. sebenarnya ada Nah, jembatan. nah ini tuh baru setengahnya Kak, Baru setengahnya. ini tuh baru setengahnya, ini tuh masih bisa di video. Kalau yang udah tinggi itu nggak bisa di video, udah nggak bisa lagi. Ini tuh masih ragu. Ini tuh yang videonya juga masih ragu. Nah ini seudahnya, ini kan ada tali kuning, itu tuh seudah direnovasi. Soalnya kan kita tuh emang kehilangan akses jalan buat ke jalan raya karena kita
harus putar balik ke sawah buat ke jalan raya. Sedangkan kalau Hmm. misalnya lewat sini kita gotong royong warga sama relawan di sini buat bikin jalan setapak aja gitu. Soalnya ini akses satu-satunya jalan kita buat ke jalan raya Berarti di situ gitu. awalnya ada jembatan teh gitu atau gimana? Ada jembatan. Nah, itu tuh sebenarnya halaman. Itu ada pohon kelapa sama pohon Oh, nangka itu sebenarnya itu masih halaman. Itu masih halaman. Terus depannya itu jembatan sampai ke sana. Enggak kan ini kan muter ya. Ini ya. kan muter. Aslinya tuh lurus, jembatan tuh lurus, nggak muter gitu, lurus langsung nyampe ke tangga ke jalan raya. Nah, kayak gitu. Ini tuh airnya tuh sampai atas, sampai puing-puing pun pas udah reda-redanya setengah setengah itu sekiranya jam setengah 8 itu udah reda, udah nggak tinggi kayak tadi. Itu puing-puing banyak banget, apalagi ke sebelah rumah. Soalnya di sebelah rumah itu eh, tembok yang penjaga pila itu ambruk, ambruk dan jadi semua barang-barang ada di situ, pasir-pasir, pokoknya material-material dari gunung lah, dari sungai dari atas gitu. Teh, aku potong dulu teh. Tadi ada yang nanya di kolom Ya, komentar, ini jembatan di mana dan lokasinya di mana katanya gitu. ini ini lokasinya di Kampung Babakan Kandang. Kampung Babakan Kandang, 2 menit 2 menit dari sini ke Cibuntu. Jadi ini Hmm. aliran sungai yang dari Cibuntu. Sungai ini tuh. Oke. Eh, dari lokasi kata ini ada berapa ada rumah kah atau ada eh, kerugian material lain kah gitu teh selain dari jembatan? Ya, rugi materialnya mungkin ini ya. Kita kan jembatan, kita Ya. kehilangan jembatan, kita kehilangan rumah rumah warga yang sebelah gitu kan. Di bawah kan ada rumah ya, itu sebelahnya tuh habis, jadi dia tersisanya sebelah lagi gitu. Nah, tebing-tebing penjaga sungai kita hilang, yang tadinya kokoh itu kokoh, kita buatnya dari beton-beton gitu, sekarang udah hanyut, udah bisa ke bawah air gitu, tersisa cuman akar-akar pohon, karena kan di samping-samping rumah tuh ada pepohonan Ya. kayak pohon bambu, ada pohon-pohon kelapa gitu, cuman sisa-sisa pohonnya aja gitu. Itu sih. Oke. Nah, yang kita tahu mungkin juga dapat informasi dari lokasi di sini. Sebetulnya banjir ini tuh terjadi karena apa selain dari kondisi alam ya. Iya. Yang kita tahu tuh karena apa tuh teh? Apanya? Baik, penyebab banjirnya tuh apa sih sebenarnya? Nah, mungkin ada banyak pertanyaan, mungkin dari ada beberapa sumber yang bilang katanya bendungan alamnya apa namanya ambrol dan lain-lain. Di sini sih infonya masih simpang siur ya, mana yang benar, mana yang enggak. Cuman setelah ada beberapa warga di sini ngecek, ternyata bendungan yang di Citaman itu jebol. Kan Hmm, di sana tuh ada bendungan kan, dari air terjun tuh nggak langsung ke sungai, di sana ada bendungan. Nah, dari situ bendungan itu jebol. Nah, makanya ke sini. Terus akses sungai di atas itu kecil dan dekat sama permukiman warga. Sedangkan di sini kan akses sungai dengan pemukiman warga itu, sungai di bawah, pemukiman di atas. Kita ada tebing buat penjaga itu. Makanya alhamdulillah warga-warga di sini selamat gitu. Nah, cuman samping-sampingnya aja ke bawah, maksudnya puing-puing rumah, cuman ke bawah itu aja gitu. Itu aja sih, Kak. nah, untuk kondisinya hari ini Teteh, kan tadi juga saya dapat kabar ada beberapa warga yang dekat rumah Teteh ikut mengungsi di rumah Teteh ya, rumah Teh Jati. Hmm. Teh Tiara dari namanya Teh Tiara namanya. Eh, gimana kondisinya hari ini? Tadi juga sempat hujan besar lagi di kota Sukabumi, sempat hujan besar lagi. Gimana di situ Curug?
Nah, warga-warga di sini pas kejadian itu mereka tuh trauma, traumis di sini nangis, orang-orang tua trauma, istighfar, dan sekarang pun anak-anak juga masih khawatir gitu. Kita juga di sini masih diem di sini tuh masih ada khawatir-khawatirnya, soalnya eh, hujan masih hujan di sini hujannya tuh eh, jadi panas terus hujan terus sungai aja masih keruh kan masih keruh tapi deras gitu masih deras nggak kayak biasanya kalau biasanya kan sungai itu aliran biasa ini tuh deras jadi kita tuh khawatir kalau ada susulan lagi itu yang dikhawatirkan jadi warga-warga di sini juga mau sih bingung juga eh, karena maksudnya masih bisa ditempatin juga rumahnya cuman itu lebih ke akses jalan aja jadi susah kan di sini kan ada yang bawa motor ya di sini ada yang bawa motor jadi kita nggak bisa buat ke sana tuh gitu aja Berarti akses jalan satu cuma satu-satunya aja. Berarti. iya jalan satu-satunya yang bisa dilewati motor itu kak Hmm. kalau kalau jalan kaki pun bisa tapi lewat sawah kita tuh harus muter kak jadi harus lewat sawah terus bisa ke jalan raya itu harus muter nah di sini pun rumahnya kalau saya ya masak 3 meter ke sungai itu di bawah ya karena saya di dataran tinggi sedangkan tetangga-tetangga saya udah rumah depan sungai gitu jadi depan depan dia tuh bukan halaman lagi sekarang tuh sungai gitu jadi masih kita tuh masih trauma takutnya ada kejadian susulan lagi gitu Iya betul. semoga aja nggak ada Mudah harusnya harusnya nggak ada deh. Kita berharap semoga tidak ada. Kita pun di sini tadi ya ketika melihat jangan hujan besar, kita lihatkan juga sama Teteh. Ini hari ini tadi sore di kota ini hujan besar dan hujan es. Kita juga sempat sempat takut karena ada beberapa titik ini yang masih ada di Curug. Itu juga takut. eh, Wah hujannya besar banget ini, asli besar banget. Nah, apakah tadi bisa di Curug pun kalau hujannya sebesar itu juga tadi? ya di sini juga hujan, hujan angin tapi nggak separah itu. Hmm, Nggak separah itu di sini hujan. Di sini tuh hujan dari jam 2 gerimis tapi deras sampai sekarang. Jadi gimana ya? Kalau Pak kata bahasa Sundanya mah ngeruyeuh hujan teh ya, gitu loh. ya. Jadi nggak berhenti berhenti gitu. Jadi kita tuh khawatir takut ada susulan itu aja. Soalnya ya wallahu alam ya bisa bisa ngalamin bisa ngelihat nyaksiin gitu lihat hewan material gitu kendaraan kita lihat dengan mata sendiri itu lewat gitu aku pun takut takut Ya, takut rumah rumah yang satu-satunya diungsi sama warga itu roboh gitu. ya. Nah, tadi kan sempat sempat ngomongin juga ada kendaraan yang terbawa oleh arus air. Kendaraannya apa motor kah atau apa teh yang ke bawah itu? Kendaraannya yang saya tahu ya kendaraannya itu mobil Wow, tapi dia tinggal kerangkanya aja tinggal mesinnya aja dia nggak ada apanya sih nggak ada ya nggak nggak ada ada bodinya. merek ya iya itu cuman kerangkanya aja cuma mesinnya aja terus ada motor juga itu ada motor juga soalnya kak bener-bener di sini tuh kayak gempa aja jadi semua barang tuh jadi berbenturan sama tebing dan rumah tuh jadi gempa gitu gempa terus eh, apa sih samping-samping rumah retak-retak gitu kan kedengeran ya itu nggak percaya juga bisa-bisanya mobil nyampe sini padahal sungainya kecil gitu loh sungainya kecil dan sekarang sih sungainya besar udah luas karena tebing-tebingnya udah roboh gitu. Oke. Nah, teh pesan apa?
Halo, masih ada? Eh, apanya Kak? Maaf. Nah, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman semua dari kejadian ini, pesan dari Teteh buat teman-teman yang nonton live kita hari ini. Ya pesan saya jaga 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 keselamatan mau dimanapun itu, mau di gunung, mau di jalan raya, kita kan nggak tahu kejadian apa yang bakal nimpa gitu, mau itu hujan atau gempa atau apa. Jaga keselamatan. Hikmahnya dari kejadian ini, eh, sampah itu buanglah sampah pada tempatnya, jangan sampai barang-barang yang nggak penting itu dibuangnya ke sungai gitu. Terus yang tadinya emang sungai itu emang itunya tadinya sungai, jangan sampai itu dijadiin rumah gitu loh. Ya itu, kalau bahasa kasarnya itu jatahnya sungai, itu jatahnya aliran sungai, jangan sampai dempetin sama rumah gitu. Air pun air pun ngehantam rumah juga gitu. Terus ya semoga aja dari kejadian ini nggak ada kejadian-kejadian yang kayak gini lagi. Semoga ini jadi pelajaran buat kita semua, buat baik ke depannya, bisa hati-hati. Dan harapan saya semoga jembatan penghubung akses rumah dengan jalan raya semoga cepat-cepat diperbaiki, karena itu harapan harapan warga di sini, itu harapan kami itu jembatan, karena kita karena kita nggak tahu, maksudnya kita harus bolak-balik lewat itu karena jauh, kita lewat sungai gitu. Itu sih harapannya, jembatannya segera diperbaiki dan warga-warga di sini lebih waspada, nggak ada nggak ada kejadian susulan lagi kayak kemarin. Itu udah jadi yang pertama dan terakhir. Itu Amin, Teh. udah benar-benar bikin nggak bisa tidur itu. Kalau kalau saya ngelihat videonya memang itu saya yang berada di sini yang dari sangat jauh itu pun merasakan ketakutan yang merasakan dari sana. Semua yang nonton yang ada yang berada di sana mau update tentang Sukabumi Utara gitu. Dan saya juga nanti bisa update tentang kejadian lagi di sana atau update-nya seperti apa, boleh di tag ke @info Sukabumi Utara dan juga info Sukabumi ya. Karena juga mungkin waktu sudah masuk ke maghrib, karena tujuan dari ini adalah mengambil pembelajaran dari apa yang sudah terjadi dan juga membantu donasi untuk kawan-kawan semua, saudara-saudara kita yang ada di Curug. Mudah-mudahan dengan adanya obrolan ini bareng Teh Tiara, mudah-mudahan bisa kembali menggugah teman-teman semua untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di Cicurug ataupun berada di tempat yang lainnya. Kita masih hadir Ya, di sini kah? amin. Nah, selain dari tadi apa namanya harapan jembatannya kembali dibetulkan, teman-teman di sana kira-kira membutuhkan apa lagi Teh? Boleh disampaikan sama teman-teman yang nonton di sini. Mungkin ada teman-teman yang mau berdonasi. Di sini, untuk di sini apa untuk di Cibuntu?
Kak. untuk di area mungkin di generalnya di area Securug deh ya semuanya dan Cibuntu dan lain-lainnya teh. Oh, info untuk Cibuntu ya Kak, info dari Cibuntu. Cibuntu itu memerlukan sembako, obat-obatan. Untuk pakaian alhamdulillah udah banyak ya, udah cukup. Cuma mungkin makanan aja ya, makanan buat sehari-harinya gitu. Terus obat-obatan, selimut, minum gitu. Minum itu aja untuk di sana. Kalau untuk di sini mungkin cuman harapan kami itu jembatan itu, cuman itu cuma itu yang aksesnya jalan gitu. Kita bisa keluar dari sini gitu, kita bisa keluar dari sini. Harapan harapan aku sih itu aja. Kalau di sini untuk membangun jembatan. Soalnya pas bikin tangga dari puing-puing itu kemarin, sekarang itu nggak ada orang lagi yang kesini. Jadi kayak udah gitu, nggak ada kelanjutannya gimana gitu, nggak ada. Jadi ya harapan warga di sini perbaiki jembatan, terus bikin penjaga lagi karena rumah tetangga saya itu udah habis terus khawatir rumahnya roboh karena di samping rumahnya nggak ada penjaga. Untuk makanan kemarin kita ada sumbangan juga, insya Allah cukup. Itu aja sih Kak. Oke, baik, terima kasih buat informasinya dari Tiara. Ini juga tadi ada yang komen katanya buat teman-teman dari Kastel Bandung mau berdonasi, boleh menghubungi @Sukabumi Berbagi untuk informasi donasi. Dan juga ya tadi kata Teh Ayu Wandita, betul banget. Banyak biasanya teman-teman mengirimkan kayak sembakonya di mie dan lain-lain. Kayaknya coba bantu kirimkan makanan-makanan yang sehat atau vitamin-vitamin atau makanan-makanan yang memang gizinya baik gitu ya buat teman-teman di sana. Paling gitu Teteh dari kita. Maaf banget kalau akhirnya kita harus meminta Teteh untuk bercerita lagi kejadian sebelumnya yang saya yakin itu kembali mengingat kejadian yang sebelumnya dan cukup berat mungkin untuk menceritakannya. Saya mohon maaf sekali lagi masa Teteh untuk bercerita. Tapi mudah-mudahan dari cerita ini bisa kita ambil pelajarannya. Dan terima kasih sudah mau bercerita. Teteh, semoga teman-teman di daerah Teteh dan di daerah Cibuntu khususnya bisa kembali pulih dan kembali traumanya cepat hilang. Semoga banyak bantuan yang membantu teman-teman semua ke sana. Nah, sekali lagi buat teman-teman semua, buat Teteh juga, buat teman-teman di Sukabumi Utara, boleh di-tag info Sukabumi Utara buat informasi update-nya di sana seperti apa. Iya. Baik. Dan juga buat teman-teman semua, seperti yang tadi saya sudah ingatkan, yang masih mau berbagi, jadi kayak teman-teman Kastel Bandung sudah saya ceritakan juga buat teman-teman semua, boleh dicek di Instagramnya Sukabumi Berbagi, karena di sana juga banyak informasi tentang update-nya kondisi di sana, kebutuhannya apa aja di sana, kejadian-kejadian lain juga ada di sana. Boleh teman-teman cek Sukabumi Berbagi, info Sukabumi Utara, Sukabumi Today, dan info Sukabumi, boleh cek semuanya di sana. Sekali lagi buat Teh Tiara, terima kasih sudah mau berbagi cerita bersama kami. Mudah-mudahan Teh tetap sehat di sana. Salam buat warga di sana. Semoga harapannya mudah-mudahan didengarkan oleh orang yang berkepentingan di sana. Amin. Mudah-mudahan semuanya tetap disehatkan. Teteh terima kasih ya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Kami juga sudah masuk. Saya tekot Teteh ya. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Nah, tadi kita sudah bercerita tentang kejadian banjir di Cicurug. Ini kondisi dari Tiara. Ini yang sudah diceritakan oleh Kang Ram di aliran sungai yang ada di atas kita Cicurug. Dan hari ini juga ada hujan besar, hujan es yang mengakibatkan banyak pohon tumbang seperti ini di Bunut, ini di salah satu ojek online, ini di Selakaso. Nah,
pelajaran yang sudah kita ambil dari obrolan dua korban yang ada di lokasi adalah kita harus mengingat kepada yang maha menciptakan, yang maha memberi, yang maha mengasihi, yang maha melindungi, dan juga menjaga lingkungan agar kita tidak pernah tahu lingkungan ini akan apa besok kejadiannya gitu. Kayak yang tadi diceritain sama Kang Ram, tiba-tiba airnya naik, tiba-tiba banjir, dan tiba-tiba banjir bandang, dan tadi cerita sama Tiara, tidak pernah termimpikan akan ada banjir yang sangat besar. Nah, buat teman-teman semua, dimanapun kalian berada, jaga kesehatannya, stay safe, apalagi sekarang lagi pandemi, tetap pakai masker kemana-mana, jangan lupa cuci tangan yang bersih, dan selalu menjaga kesehatannya. Jadi saya mohon maaf kalau saya misalnya ada salah-salah kata. Dan juga buat teman-teman update informasinya di tag ke Info Sukabumi Utara. Buat yang selatan juga ada Info Sukabumi Selatan buat teman-teman yang berada di Sukabumi Selatan. Sukabumi Timur nanti akan menyusul ya. Nah, buat teman-teman yang mau informasi tentang aku mau berbagi nih, mau ngasihin apa nih, butuhnya apa aja, cek di @sukabumi-berbagi. Di sana teman-teman bisa ngelihat kondisinya di sana seperti apa, butuhnya di sana apa aja, cek di sana. Nah, kita tidak bisa memberikan sumbangsi tenaga misalnya ke sana, mau mendonasikan seberapapun nilainya, itu sangat membantu buat teman-teman kita di sana. Sekali lagi saya Darius Sundar pamit dari Sukabumi Today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.